Hormat! Rock! Tegak! Rock! Saya Aldi. Saya ingin masuk Akmil karena Akmil itu gagah. Tidak ada sukses tanpa disiplin. Dari Mugaru, awali semua mimpi. Oke, boleh disebutkan namanya? Siap, Muhammad Aldino Narotama. Cita-citanya apa? Siap, TNI Angkatan Darat. Oke, kenapa sih kok milih TNI Angkatan Darat? Siap, gagah dan pemberani. Tokoh idolamu siapa? Siap, Jenderal TNI Tri Sutrisno. Ada lagi mungkin? Siap, ada. Siapa dong? Siap, Didi Kempot. Loh, Didi Kempot kan penyanyi, nak. Siap, karena tentara selain sangar juga humanis. Oke, sukses selalu ya, Di. Siap. Ucapan hebat dalam tindakan, berbuat terbaik berani, disiplin tulus dan ikhlas. Berbuat terbaik berani, disiplin tulus dan ikhlas. Assalamualaikum guys. Hai, jumpa lagi sama aku Karina, aku Shiril, dan aku Intan. Oke, dalam ngobras atau ngobrol asyik. Oke teman-teman, jadi hari ini aku ngobras dan ditemani oleh dua orang temanku. Di kananku ada Shiril seperti biasa, dan di kiriku ada adik kelas baru, Intan. Oke teman-teman, ngobras kali ini tuh bertema tentang apa? Memilih sekolah yang bagus. Betul, memilih sekolah yang bagus. Ngomong-ngomong tentang memilih sekolah yang bagus, kamu tuh udah memilih belum? Nah, kalau aku ya, aku tuh menurutku aku sudah memilih sekolah yang bagus. Kenapa Yaitu tuh? di Mugaru. Oke. Karena menurutku untuk memilih sekolah yang bagus tuh salah satunya di dalamnya adalah ada apa yang kita cari. Oke. Nah, yang aku cari di Mugaru ini udah ada kan. Ada presenter, Iya. ada juga MICO class. Jadi menurutku aku juga sudah memilih sekolah yang bagus. Apalagi di Mugaru itu punya kebiasaan-kebiasaan yang bagus juga. Oke, jadi kamu di Mugaru ini tentunya semakin berkembang dan menjadi lebih baik, betul? Iya dong. Betul. Oke, kita yang ke kiriku ya. Intan, kamu merasa sudah memilih sekolah yang baik belum? Yang terbaik belum? Udah. Udah. Yang pastinya di Mugaru juga. Yang pastinya di Mugaru. Kenapa? Soalnya di Mugaru itu kan gak semua ekstrakurikuler di Mugaru kan ada di sekolah lain ya. Kayak presenter, English conversation, itu kan di gak semua sekolah ada Iya. seperti itu. Gitu. Oke, ini balik lagi ke aku ya teman-teman ya. Kalau misalkan aku tuh merasa aku sudah memilih sekolah yang sangat-sangat terbaik, very good gitu kan. Kenapa? Karena aku tuh di sekolah itu, di sekolah baru, dan misal aku lulusan SD terus aku nyari sekolah baru, aku tuh mau sekolah yang bisa mengembangkan bakatku, terus bikin aku terus berkembang, entah itu dari segi sikap, dari segi betul, ya pinya terarahkan dari segi sikap, segi misalkan nilai pelajaran, terus apa bakat, ya gitu. Jadi aku pengen terus berkembang gitu. Dan tentunya aku di Mugaru ini juga udah merasa jauh lebih berkembang dan lebih baik lagi pastinya. Wih, keren banget. Oke. Oke, selanjutnya. Kamu tuh udah pernah nyoba sekolah lain belum sih sebelum kamu tuh memilih sekolah ini? Oke, kebetulan ini tuh mungkin maksud pertanyaannya tuh kayak nyari sekolah lain gitu. Nah, kalau aku sendiri itu aku sudah nyari sekolah kan dari kelas 5. Iya. Jadi sebelum kelas 6 aku tuh udah nyari sekolah. Dan aku tuh waktu nyari sekolah tuh langsung memutuskan kayak di Mugaru. Oke. Memutuskan untuk di Mugaru karena
Mugaru itu emang bagus dan mama juga setujunya di Mugaru. Karena apa? Karena ya di Mugaru ini ada MICO class, terus ada presenternya juga. Terus kan Mugaru promosinya juga aktif ya. Jadi aku sama mama itu juga tertarik. Jadi kebetulan aku milih sekolah itu langsung di Mugaru dan nggak pernah di sekolah lainnya. Oke, berarti kamu tuh jatuh hati sama Mugaru ini dalam pandangan pertama gitu ya? Oke, kalau boleh tahu kan katamu tadi promosinya Mugaru tuh aktif ya? Siapa yang pas itu promosi ke SD Kir? Oke, kalau yang waktu itu promosi ke SD ku ya di SD Kir, itu ada Kak Abel, Iya. sama Kak Zaira. Oke, ada Kak Abel dan Kak Zaira. Oke, kalau misal kamu kamu tuh sebelum di Mugaru, kamu sudah mencoba sekolah belum? Sekolah lain mungkin? Belum. Jadi kamu tuh langsung kayak jatuh hati kepada Mugaru gitu? Iya, jatuh hati kepada Mugaru. Apa namanya? Mugaru tapi tuh nggak ini apa? Nggak presentasi ke sekolahku. Oke, mungkin tapi dulu waktu itu. Mungkin kita pas itu terhalang waktu dan semacamnya ya. Jadi kita melupakan sekolahmu. Tapi tahun ini kita pasti ke situ guys. Betul, karena ini kita tuh mengusahakan semua sekolah itu kita datangin. Tapi biasanya kan walau kita tuh kadang terkendala waktu dan lain-lainnya gitu. Oke, kalau misalkan sebelum aku coba Mugaru itu tuh aku tuh sebenarnya udah mencoba sekolah lain. Sekolahnya tuh negeri ya teman-teman. Tapi sebenarnya kan aku tuh bukan kemauanku gitu ya, masuk kayak nyoba itu bukan kemauanku karena kan aku pindahan. Jadi cuman kayak nggak apa-apa deh daftar aja, kalau misalnya nggak terima nggak apa-apa gitu. Tapi emang dari awal aku tuh sudah tidak srek dengan sekolah itu gitu kan. Terus pas mama daftarin gak keterima kan. Itu ya Allah, itu kebersyukuranku sampai hari ini, karena gara-gara aku nggak keterima itu tuh aku jadi bisa tahu Mugaru dan masuk di SMP Muhammadiyah Tigawaru gitu. Terus akhirnya mamaku tuh searching teman-teman di Google, searching terus yang paling atas tuh sekolah favorit tuh ada SMP Muhammadiyah Tigawaru. Terus tanpa lama-lama mamaku tuh langsung samperin ke sekolahnya, ngecek, dan emang bener-bener bagus banget. Terus waktu itu tuh mamaku tuh ditemenin sama Bu Angel apa Bu Manda gitu ya, itu tuh ngelilingin SMP Mugaru ini, dan kata mamaku tuh guru-gurunya juga baik banget, penyampaian informasinya tuh jelas banget, Ramah-ramah juga pastinya. betul, ramah juga gitu. Katanya waktu itu waktu kamu tes ya Kar ya, kamu disuruh Pak Nur nyanyi atau apa gitu Gar? Iya betul banget, pas aku apa sih namanya tuh Tes. aku tes itu tuh ada Pak Fahmi sama Pak Nur kayaknya, terus satu lagi aku lupa. Itu tuh kan kayak Pak Akil. Itu kan aku tuh disuruh nyebutin hobi gitu kan. Terus hobiku menyanyi. Terus Pak Nur tuh suruh aku nyanyi. Terus ada suaraku bergetar-getar gitu. Sumpah aku malu banget teman-teman. Ya, habis itu Karina disuruh nyanyi waktu art performance. Dan itu sangat sudahlah kejadian yang aku lupakan teman-teman. Oke, kalau misalkan kalian berdua nih ya, perasaannya waktu tes pertama di Mugaru itu gimana sih? Oke, kalau aku ya, kalau kamu kan tadi ada kayak 3 orang ya. Iya. Nah kalau aku tesnya sendiri, dan aku tuh cuma ada Pak Fahmi. Oke. Jadi Pak Fahmi yang ngetes aku. Kan di MICO class yang jelas yang dites bahasa Inggris ya. Aku nggak tahu kalau di reguler apa. Jadi karena bahasa Inggris jadi yang ngetes Pak Fahmi. Oke. Dan aku perasaanku sebenarnya kayak ya gimana ya, anak SD yang belum tahu apa-apa Tentang ya. Mugaru, Belum, sebenarnya apa ya, kayak masih yang malu-malu gitu kan. Itu pasti kan kayak dredeg ya, apalagi kan ada sesi tesnya itu yang kayak kita harus ngomong gitu pakai bahasa Inggris, jadinya ya agak dredeg dikit gitu lah ya. Oke, agak dredeg ya. Kalau kamu Tan? Kalau aku tuh yang ngetes tuh cuman 1 orang, yaitu Pak Akil. Pak Akil. Terus pas itu kamu dredeg gak? Perasaanmu tuh gimana? Perasaanku tuh dredeg soalnya kayak ujian ya. Kayak ujian ya. Terus pertanyaan-pertanyaan pas tes wawancara tuh gampang apa susah menurutmu? Gampang. Itu tuh kayak kalau misal tes tulis tangan itu loh, apa namanya tuh kayak ujian SD. Gitu. Oke. Terus pas itu tuh kamu ditanyain tentang apa?
ditanyain nama, pastinya nama ya. Terus ditanyain tahu Mugaru dari mana. Terus ditanyain hobinya apa, cita-citanya apa, terus banyak lagi pastinya. Oke. Kalau oh iya tadi udah ya, sorry ya, maaf ya. Oke, sekarang aku mau tanya lagi ke Karina karena dari tadi Karina udah nanya ke kita ya. Iya, betul. First impressionmu waktu di Mugaru atau saat kamu udah di Mugaru nih, terus ngelihat kakak kelas presentasi, itu first impressionmu kayak gimana? Oke, itu tuh pertama kali tuh pas prafortasi itu kan ada kakak-kakak IPM ya yang ngejaga. Kebetulan pas itu tuh yang jadi pembicara di depan itu ada Kak Malva sama Kak Abel. Aku tuh merasa, wah ini tuh anak SMP tapi public speakingnya tuh udah sekeren ini kan. Aku tuh ya ampun keren banget gitu, dan aku pengen banget jadi kayak mereka. Terus yang bikin aku tertarik lagi kan waktu itu Kak Malva itu tuh pakai kacamata yang fotokromik kan, jadi hitam. Tapi dia tuh tetap cantik. Jadi Kak Abel sama Kak Malva itu tuh kayak tetap udah cantik, public speakingnya pinter, terus mereka pas menyampaikan materi itu sangat interaktif gitu. Jadi kan aku sangat tertarik gimana sih caranya biar kita tuh bisa jadi kayak gini gitu. Terus akhirnya kamu masuk presenter. Ya, dan waktu itu aku sama Karina kan deket ya dari awal masuk. Itu tuh sebenarnya kejadian yang nggak terduga juga. Betul ya, deket ya. Terus kayak ngomongin tentang mau masuk ekskul apa, dan aku sama Karina, kalau Karina itu dari awal tuh udah mantep banget mau masuk presenter. Kalau aku waktu itu kan masih ada bimbang-bimbang gitu kan. Jadi kayak ya gitulah. Nah, kalau Intan, first impressionmu kalau ngelihat kayak kakak kelas yang presentasi atau first impressionmu waktu di Mugaru? First impression aku tuh ya kayak ramah, baik, terus juga kalau ngomong tuh nggak kayak apaan tuh nggak kayak aku ya. Terus juga pokoknya ramah sih, enak, baik banget gitu. Dan pasti interaktif ya. Ya. Oke, sebutin satu kakak kelas yang pertama kali kamu lihat dan kamu sangat tertarik kakak-kakak presenter. Siapa? Mbak Abel. Soalnya tuh kayak public speakingnya bagus banget. Terus juga pintar gitu. Oke, kalau Shiril. Oke, kalau aku first impressionku itu waktu Kak Zai sama Kak Bel presentasi di sekolahku. Jadi first impression karena aku udah tahu Kak Abel dari SD ya, dan aku waktu itu juga pernah kayak berkegiatan bareng Kak Abel juga. Jadi sebenarnya nggak sedekat itu gitu. Jadi aku udah tahu kalau Kak Abel. Tapi aku tuh first impressionku tetap kayak yang wow gitu. Iya, karena kan ngelihat ada anak SMP baru kelas 7 nih, baru banget masuk SMP tapi udah bisa public speaking sebagus itu. Ngejelasinnya itu lancar banget, habis itu kayak paham banget gitu sama materinya, dan waktu itu tuh dijelasin tuh kayak nggak bikin ngantuk. Karena jujur dari beberapa sekolah yang presentasi di sekolahku itu banyak banget yang bikin ngantuk, dan banyak juga yang presentasi itu gurunya. Dan iya membosankan, dan bahkan waktu gurunya presentasi itu pun bikin ngantuk. Jadi kan kayak gurunya yang dari sekolah lain itu nggak sebagus murid dari Mugaru kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang presentasi ya, kamu tuh pertama kali presentasi tuh gimana sih perasaanmu, Ril? Pertama kali presentasi waktu itu aku ke SD ku sendiri ya, di SD Kir. Betul. Dan kebetulan waktu itu presentasi pertama aku sama Karina dan nggak ada Pak Nur. Iya sumpah. Iya kan? Jadi kayak kita tuh baru dikasih tahu paginya. Kita baru dikasih tahu waktu berangkat kayak nggak sama Pak Nur. Kita waktu itu sama Bu Nani kalau nggak salah. Dan itu sebenarnya perasaannya tuh kayak agak apa ya, campur aduk. Soalnya kalau misal ada Pak Nur, kan kalau misal kita bingung kita bisa tanya Pak Nur, atau kalau ada Pak Nur tuh bisa dibersih-bersih lah istilahnya ya. Nah tapi ini nggak ada Pak Nur, jadi harus full aku sama Karina. Dan jujur waktu itu ya, ini menurutku ya, itu tuh aku sama Karina sebenarnya kalau untuk awal udah bagus. Cuma masih apa ya, waktu itu tuh aku bahkan keringet dingin kan. Karena ya emang apa ya, kayak ya gimana ya, pertama kali presentasi pasti
ada yang dredeg gitu kan. Tapi yang kedua kali, ketiga kali udah ya udah biasa aja kayak gitu. Udah aman ya berarti ya. Kalau kamu? Kalau misalkan aku tuh pertama kali juga kan jadi partnernya Shiril ya waktu itu di SD Kir. Terus kan aku tuh udah berharap ini sama Pak Nur ya gitu. Terus tiba-tiba Pak Nur tuh nggak ada guys. Terus oke ya Allah gimana? Soalnya tuh lebih enak sama Pak Nur ya. Betul banget, lebih enak sama Pak Nur. Kayak ya Allah gimana ini. Terus pas itu tuh sebenarnya kita tuh udah bagus guys. Tapi tuh kita tuh kayak masih lempar-lempar gitu satu sama lain gitu. Apa yang akan dipresentasikan? Betul banget, karena saking deg-degannya itu ya kita tuh jadi lempar-lemparan gitu. Tapi alhamdulillah lancar dan tetap jelas gitu. Oke, Intan, kan kamu masih kelas 7 nih ya. Kan udah dipersiapkan untuk presentasi ke SD. Nah, kalau misalkan perasaanmu kamu udah siap belum sih? Siap-siap gak siap, harus siap gitu. Siap-siap. Oke. Iya. Seberapa persen kamu sudah menguasai materi? 85%-an lah, karena tuh H-1. Oke. Jadi kita disuruh belajar harus gini. Tapi untungnya aku kemarin tuh udah dikasih pembekalan sama Kak Zaira. Oke. Terus ntar lagi udah mulai presentasi. Kenapa? Udah mulai presentasi. Enggak, nanti kayaknya. Oke. Pastinya meskipun kamu agak-agak deg-degan, tapi tetap siap ya. Siap, insya Allah siap. Siap nggak siap? Oke. Harus siap. Iya, siap gak siap? Oke. Siap. Oke. Terus apa nih? Nah, karena tadi kan kayak siap nggak siap harus siap ya. Karena emang presenter Mugaru itu punya prinsip kayaknya emang siap nggak siap harus siap. Betul. Karena kalau entah kita lagi pembelajaran atau lagi apa, pernah kita tiba-tiba dipanggil buat presentasi lah, buat ini, buat itu. Jadi kita tuh belum disiapkan, maksudnya kayak belum di briefing, kita tuh harus bisa langsung ngomong. Jadi itu tuh kayak melatih kita gitu, ya nggak sih? Iya, melatih keberanian kita dan pemantapan kita dengan public speakingnya kayak gitu. Oke. Terus kita tuh juga yang membedakan kalau misalkan presenter Mugaru tuh lagi presentasi sama sekolah lain. Biasanya sekolah lain tuh bawa laptop, PPT gitu-gitu kan. Bawa brosur. Ya kan waktu itu ada yang bawa brosur kayak ke depan gitu loh. Iya. Nah, kalau misalkan Mugaru ini teman-teman, Mugaru ini benar-benar tanpa apa-apa. Jadi kayak kita langsung maju ke depan terus membagikan brosur kepada adik-adik. Gitu. Karena kalau kata Pak Nur, kalau ke depan bawa brosur ya sama aja, semuanya juga bisa, nggak presenter tok kayak gitu. Iya, betul. Jadi itu salah satu aspek yang membedakan kita dengan sekolah yang lain. Oke. Selanjutnya nih ya. Kamu tuh berharapnya tuh dulu ya. Intan dulu deh. Kamu tuh dulu berharap sekarang kamu tuh berharap kamu pengen nggak ke sekolah-sekolah, ke promosi-promosi ke sekolah yang banyak gitu? Pastinya pengen banget, dan aku juga pengen ke SD ku, karena aku kemarin tuh lihat Pak Nur tuh kan ngasih list ya di grup. Itu ada SD ku juga. Aku juga pengen ke sana gitu. Oke, jadi biar adik-adik ya. Iya, apalagi kesananya tuh beda, presentasi sekolah sendiri. Oke, kalau Shiril dulu tuh pasti dong, kayak ya gimana, semua orang tuh yang di presenter Mugaru tuh pasti punya impian kayak aku pengen presentasi gitu, ya nggak sih? Betul. Soalnya kalau udah presentasi tuh pasti skill kita tuh terasah banget. Betul. Karena aku ngerasain sendiri waktu sebelum presentasi itu tuh kayak masih gugup, terus masih malu-malu. Nah, tapi waktu presentasi kan kayak kita tuh kayak dipaksa untuk siap. Dan akhirnya kita nggak gugup, nggak malu-malu lagi. Jadi dulu itu aku punya keinginan untuk presentasi, apalagi ke SD ku. Dan ternyata pertama kali presentasi di SD ku, jadi agak tenang gitu ya, karena aku udah tahu adik kelasnya dan bukan ngomong sama orang kayak asing kayak gitu. Oke. Karin, kalau misalkan aku tuh dulu juga sebenarnya semua anak presenter tuh pasti berharap kayak kita tuh ditunjuk terus kayak sering ke SD gitu kan, tapi balik lagi kita harus punya skill gitu kan. Sebelum melakukan itu kita harus punya skill, dan alhamdulillahnya waktu itu aku tuh nggak berharap apa-apa karena sebenarnya aku tuh belum tahu kayak
lebih dalam kalau misalkan anak-anak presenter tuh yang mempromosikan sekolah gitu. Jadi aku tahunya tuh pas kita tuh pertama kali ke SD kir, oh berarti anak-anak presenter tuh yang mempromosikan tentang Mugaru gitu. Terus kayak alhamdulillahnya waktu itu aku kira kan aku cuma dipakai 1-2 kali gitu kan. Alhamdulillahnya tuh sering, dan sampai akhir promosi itu, sampai terakhir promosi itu tentang Mugaru Fest ya, Mugaru Fest lomba. Itu alhamdulillahnya aku masih dipakai, dan alhamdulillahnya aku tuh terus berkembang gitu. Secara skill, secara sikap alhamdulillah terus berkembang. Apalagi ya Ril ya, dulu tuh meskipun aku nih cerewet gitu ya, tapi kalau misalkan udah maju di depan itu kayak loyo gitu loh. Aku kayak demam panggung dan deg-degan banget gitu. Contohnya pas kayak yang art performance yang disuruh nyanyi itu kan, wah hancur banget teman-teman, karena itu aku demam panggung ya. Terus selanjutnya itu kan aku kelas 7 gabung presenter Mugaru. Nah itu lama-lama tuh deg-deganku tuh jadi hilang gitu. Alhamdulillah udah kalau misalnya maju-maju di panggung gitu udah nggak biasa aja. Iya udah biasa aja, udah nggak demam panggung. Dulu sampai kayak geteran. Iya geter-geter semua gitu. Oke, kalau Intan, kamu tuh ada nggak sih kamu merasa perbedaan apa gitu awal-awal kamu mau masuk presenter dan Mugaru? Perbedaannya belum cukup banyak ya, karena kan baru masuk presenter. Nah tapi perbedaannya tuh kayak lebih sibuk gitu, lebih sibuk. soalnya disuruh kayak Pak Nur bilang, Intan nanti gini ya, nanti hari Sabtu presenter temanya ini, jadi kita kan harus belajar hamil ya, mempersiapkan. Jadi semuanya tuh harus disiapkan dari jauh-jauh hari teman-teman, agar pas hari hanya tuh kita tuh benar-benar bagus gitu. Nah terus aku mau tanya juga nih, boleh. Kenapa anak presenter tuh harus bukan apa ya, wait kan jadi lupa kan. Apa sih anak presenter itu harus apa? Anak presenter tuh selalu presentasi ke sekolah-sekolah lain. Kenapa enggak anak yang lain? Maksudnya harus anak presenter gitu. Karena ekskul presenter ini udah jelas itu tuh ekskul public speaking ya. Sebenarnya anak di luar presenter tuh bisa aja, mereka tuh pasti ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan, tergantung belum dilatih ya. Mereka tuh pasti mempunyai potensi, tapi balik lagi kan kita tuh gabung presenter biar skill kita tuh diasah, biar public speaking kita tuh makin bagus gitu kan. Jadi kita tuh lebih mengutamakan anak-anak presenter kalau misalkan presentasi, karena udah dilatih dan skillnya udah lumayan, udah bagus gitu. Dan sudah memahami tentang public speaking dan materinya. Dan kalau disuruh presentasi itu pasti nggak bakal kayak hancur kayak gitu. Jadi biasa udah dipersiapkan gitu. Kayaknya ini kita nih juga udah terbatas oleh waktu ya teman-teman. Juga sudah apel ya. Jadi kita akhiri dulu. Akhirnya aku Karina, aku Shiril, aku Intan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.